Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini saya menganggap penting sekali, Bapak-bapak hadirin semua yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Saya tadi karena judulnya adalah apa yang kita hadapi dan bagaimana solusinya ke depan, saya mencatat ada 10 masalah, ada 10 warisan yang kami akan terima dari rezim ini. Mau tidak mau itu harus kita terima. Ini jangan disamakan 10 firman Allah menghadapi Fir'aun. Jadi, kalau Nabi Musa dulu menerima 10 firman Allah menghadapi Fir'aun, tapi ini kita menerima kira-kira 10 warisan yang siapapun presidennya akan menghadapi ini. Nah, saya mohon dibantu untuk diingatkan kepada semua. Pertama adalah, wahai penguasa, kau sudah membuat utang meroket. Kalau Bung Karno dulu membuat, Pak Harto dulu membuat utang itu hanya 0,047 triliun per hari. Pak Harto Pak SBY 0,37 triliun per hari. Pak Jokowi itu 1,7 triliun per hari. Kalau ditambah dengan BUMN 3 triliun per hari. Jadi kalau ada yang menyatakan negara ini makin bagus, tiap hari kita ditambah utang 3 triliun per hari. Itulah yang ditinggal, yang akan diterima oleh presiden siapapun nanti. Dan perkiraan saya, utang kita ditambah BUMN kira-kira akan sampai 2024, mungkin sekitar 16 sampai 17 ribu triliun. Itulah utang. Yang kedua adalah, rezim ini telah memindahkan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki. Itu yang sangat prinsip. Rakyat tidak lagi bisa sebagai penguasa karena semua bisa dibayar dan dipecah belah. Jadi tadi utang, yang kedua penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki, dan yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak tanggung-tanggung kalau Pak Harto 30 tahun baru berani memunculkan anaknya sebagai calon menteri. Kalau ini hanya 3 tahun sudah muncul anak dan menantu. Hebat. Jadi memang kolusi, nepotisme maju dengan pesat. Yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak. Itu kita akan terima sebagai warisan yang sangat berat. Tidak mangkrak dan tidak layak itu akan banyak sekali terjadi. Bandara, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain akan kita terima dan kita akan menyicil utang tersebut. Kita sudah merasakan dengan kereta api cepat, maka harga tiket kereta semua naik. Dan itu juga akan terjadi di tempat-tempat lain. Nanti akan naik semua karena beban utang yang sangat besar. Ya, beban daripada infrastruktur yang mangkrak itu. Karena setiap mangkrak maka dibebankan ke yang lain. Yang kelima adalah hancurnya kohesivitas sosial. Tadi yang dipecah belah selalu adalah umat Islam. Dan itu sedang dihancurkan. Siapapun yang tidak menjilat penguasa, maka dicap radikal, kadrun, teroris. Itulah cap yang diberikan kepada orang-orang bukan penjilat. Mungkin saja nanti yang rombongan tadi yang datang dari Sumatera, dari Jakarta ke sini, yang menemani Pak Gatot, ini istilah saya rombongan manusia-manusia bernyali. Datang ke Sumatera Barat, mungkin saja pulang bahwa inilah rombongan manusia kadrun. Itu pasti diberikan oleh mereka. Tapi nggak apa-apa, kita terima saja gelar-gelar itu. Tapi saya menyatakan, rombongan Pak Gatot yang dikomandani Pak Bahtiar Hamzah adalah rombongan manusia-manusia bernyali untuk ketemu orang-orang yang mendirikan NKRI ini di Sumatera Barat. Yang keenam adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini sangat nyata dihadapi oleh kami. Tadi Pak GN menyebutkan ada 3 narapidana, yaitulah korban ketidakadilan. Tapi bangga sebagai narapidana. Saganda Dainolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat. Itu tegak menghadapi, dan itulah kita pahami betul hari dan jam yang sama mereka dicokot untuk dibawa masuk ke penjara. Tapi insya Allah suatu saat orang ini akan tampil sebagai penyelamat NKRI. Ketujuh adalah kemiskinan. Kita miskin betul di mana-mana. Nah, angka kemiskinan naik tapi utang bertambah. Terus uang itu kemana? Kemana uang 7.700 triliun tambah BUMN sekarang sekitar 14.000 triliun. Uang itu kemana? Masuk kantong kah?
Nah, yang kesembilan adalah ketimpangan sosial. Yang tadi diceritakan sangat timpang sekarang. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Dan datanya tidak bisa dibantah. Saya pikir yang mengikuti Twitter saya pasti paham terus karena saya selalu keluar dengan angka-angka. Yang kesembilan adalah penjualan sumber daya alam. Maka saya katakan negara ini hanya bisa diselamatkan kalau pergantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali. Itu saya pikir yang kita harus tanamkan selain kebersamaan. Saatnya mental kacung menyerahkan kekuasaan ini untuk menyelamatkan negeri ini kepada manusia-manusia bernyali yang berhasil, yang yang punya semangat dan tidak takut menghadapi para cukong-cukong kekuasaan yang membungkus diri sebagai mentor pada politisi-politisi tertentu. Itu saya pikir yang perlu kita rumuskan nanti.